Dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, Good Family di mana saja Anda berada, senang banget. Saya Indi masih menemani Anda di program Hi Friend yang mungkin Anda tunggu-tunggu. Seperti janji kami di Fit, saya bakal ada obrolan langsung bersama dengan Bapak Johan Teng ya. Kita mau tanya-tanya dulu beliau beraktivitas seperti apa. Sama sapa dulu, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya sapa dulu ya Pak Johan, apa kabar? Selamat pagi Bu, kabar Ya, baik, kabar baik luar luar biasa. biasa. Iya, terima kasih Pak Johan sudah bisa bergabung bersama dengan kita untuk berbagi kabar baik nih. Kita punya satu program namanya Ingatan Baik ya. Ini sebenarnya program Oke. besarnya adalah Hi Friend dan Ingatan Baik itu adalah tentang kesaksian. Nah, saya mau tanya Pak Johan mau berbagi apa nih tentang kebaikan Tuhan? Banyak pasti ya Waduh, Pak? banyak banget, nggak terhitung loh. Nggak kehitung Kesaksian ya. apa nih? Nah, this is it. Iya. Jadi salah satunya yang mungkin unforgettable yang bisa banget saya percaya Good News Family juga bisa ngelewatin hal yang serupa, tak sama ya. Jadi apa dari apa yang nanti dibagikan Pak Johan ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan, boleh menjadi sesuatu yang mengingatkan kembali Good News Family bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita. Ya, silakan Pak Johan. Awalnya mungkin Pak Johan boleh kenalan dulu deh aktivitasnya. Karena kita berjauhan nih ya. Saya juga belum pernah Iya. ketemu dengan beliau nih. Oke, selamat Yes. pagi semua pendengar radio apa Good News ya. Yes, Good Nama News saya Family Johan, kita sama pendengarnya. ya. Nama saya Johan. Saya tinggal di Jakarta, pasti di Cibubur, kota wisata. Kebetulan saya punya 1 orang istri dan 4 orang anak. Jadi jangan dibalik Bu. Ya Iya, kebaikan Tuhan ya. dalam hidup kami tuh sangat banyak lah, nggak terhitung. Tapi yang Mhm, dari satu sisi yang memang bisa mengubah hidup saya dahulu sampai sekarang, itu adalah karena memang Tuhan nggak pernah lepas. Untuk mhm, kita boleh menjadi saksi hidupnya dia, bagaimana kita yang tadi tidak terhitung, atau istilahnya mhm. kalau kebetulan saya juga kan mantan ex, berbicara Nah, mantan ex itu ex narkoba. yes. Jadi pada tahun 90-an itu ya itu kan ekstasi apa segala macam cukup Mhm, merajalela ya untuk masuk Indo kan. Jadi mhm. pada saat itulah kita ingin coba-coba. Di Nah, usia berapa dasar Pak Johan? Sekolah saya ya? awal masuk pintu masuk narkoba itu sebenarnya dari rokok. Saya kelas 5 Oh, SD sudah merokok. 5 SD. Iya. Oke, ya, ya. Jadi Mhm, dari situlah pintu masuk narkoba. Makanya orang bilang, ah enggak lah rokok. Enggak, itu justru mhm, rokok awal pintu masuknya. Karena mhm, kan dia nagih kan. Nah, mhm, dari situ masuk ke narkoba. Nah, tiba-tiba memang kita ingin tahu, namanya masih muda kan, mhm, pengen cari jati diri, wah istilahnya wah enak juga nih, mhm, happy juga. Tapi ternyata setelah saya mendapat pelajaran sampai saat ini bahwa Tuhan izinkan yang itu menurut kita jadi masalah, itu mhm. bisa kita jadi berkat pada saat ini. Kenapa? Oke. Ternyata hey, narkoba itu nggak baik. Mhm, Narkoba itu apa ya istilahnya, secara secara kedokteran juga merusak tubuh, mhm. kepercayaan diri Medis kita gitu ya? hilang, betul, Mhm, secara kepercayaan diri kita hilang, iya. apalagi memang ternyata Tuhan izinkan. Kenapa? Bagi saya dulu itu adalah suatu kenikmatan. Mhm, Kenapa? Karena kan lingkungan saya berada di lingkungan yang sama. mhm, Sampai saya terjebak di satu lingkaran yang namanya dari pemakai sampai pengedar sampai mhm, jualan lah, bandar lah orang. mhm, Tapi di situ saya lihat kok ya memang pada saat itu dapat dapat uang cukup banyak. mhm. Karena kan itu hasil yang memang istilahnya saya merekrut atau istilah membangun jaringan teman-teman untuk menjual Iya. dan mereka dapat fee kan. Nah, Mhm, saya istilahnya kartel kecil. Tapi mhm, dengan kartel kecil yang menurut kita itu menjadi satu berkat, ternyata pada saat kita sadar dan memang perspektif sudut pandang kita mhm, selaras dengan Tuhan, itu menjadi mhm. kutuk. Kenapa? Iya, Ternyata itu efek baliknya itu nggak baik untuk secara medis tubuh kita. iya. Untuk efek keluarga juga, keluarga mungkin tidak percaya karena apa? Segala sesuatu harus ada dan diadakan, bahkan harus menjual barang pun harus ada itu narkoba atau Mhm, narkotik yang kita iya. pakai kan. Mhm, Sampai singkat cerita titik balik itu saya dapatkan gini, mhm, apa, ya Tuhan baik sih, maksudnya
Iya. Saya beberapa teman-teman sempat namanya rumah sakit Jakarta kan Husada, Sumber Waras dulu yang Mhm. terkenal Immanuel. Itu Mhm. hampir setiap hari itu puluhan bahkan ratusan yang overdosis. Mhm. Salah satunya teman-teman kita lah. Mhm. Tapi Tuhan izinkan pada saat itu kepada diri saya pribadi itu nggak sempat, meskipun saya lihat nih, wah kayaknya fisik saya udah nggak kuat nih, saya bakalan Mhm. OD juga nih. Belum pernah Benar-benar OD berarti Pak Johan ya? belum pernah, karena waktu Oh, itu pada oke. saat saya memang mau Mhm. overdosis, saya Mhm. tiba-tiba seperti diingatkan untuk kita untuk memuntahkan yang kita makan gitu, karena kan Mhm. saya Oke. dosis bisa sampai 45 kan, Mhm. 45 butir lah waktu itu. Oh, Itu dulu cukup 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 ini berat lah, berat. iya kalau waduh 45 Jadi tuh banyak. 4 sampai Mhm. 5. 4. Jadi Mhm. ya 4 belum sampai 5. digabung yang lain, alkohol, belum digabung Iya. ganja, belum digabung yang Mhm. ya banyak hal lah. Jadi Mhm. pada saat itu Tuhan tidak izinkan, kami sadar, kami istilahnya berpikir, waduh, ini ternyata orang-orang yang memang yang memang nggak mau atau memang sok suci lah dalam kategori tanda petik. Mhm. Wah ini orang itu saya racunin juga, Bu. Saya Oh, racunnya mulai oke. apa? Heeh. Saya ajak ke disco, saya minumannya dia minum Coca-Cola, saya gerusin obat itu. Oh, oke, ya ya Itu ya. sejahatnya orang Mhm. narkoba, karena apa? Dia Mhm. merasa Mhm. ego untuk mementingkan diri sendiri, sebanyak-banyaknya dia jual obat terlarang, dia Mhm. semakin dapat keuntungan yang banyak kan, Iya. meskipun mengorbankan kerabat, rekan, bahkan Iya. teman baik pun. Mhm. Iya. Nah, itu loh. Jadi Iya. Mhm. singkat cerita, setelah pada Mhm. saat di 2000 berapa tuh, saya sempat lompat juga dari gedung. Oh, oke. Dari Tahun gedung di berapa lantai, Pak Johan inget nggak? 2000? pastinya 2000 apa 2001 lah. Mhm. Itu di Iya. Hayamuruk, itu saya lompat dari parkiran tuh di lantai 2 mau ke lantai 3. Itu pun Mhm. Tuhan izinkan, puji Tuhan saya nggak apa-apa. Mhm. Karena kan udah halusinasi kan, udah segala macem Iya. lah, pikiran Mhm. kalut. Mhm. Tuhan izinkan beberapa proses yang menurut saya sampai di titik terakhir saya bilang, waduh teman-teman saya semua pada pulang ke rumah Bapak di surga. Mhm. 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 Karena kan ya begitu, nggak Mhm. overdosis, komplikasi, sakit, Mhm. istilahnya dia punya organ tubuh nggak baik, bahkan direhab juga Iya. meninggal di panti rehab. Mhm. Iya. Itu kan sebenarnya duit besar. Iya, Kalau yang pada betul. saat kita perspektifnya uh, lempeng ya atau memang Mhm. normal ya. Kalau Iya. waktu itu kan kita nggak berpikir, sebenarnya waktu itu hanya sesaat, kepentingan Mhm. sesaat yang menurut Iya, saya betul. itu nggak baik untuk nanti kita perlu berkeluarga, kita perlu untuk anak-anak kita gitu loh. Mhm. Apa Mhm. mungkin kita mempunyai keturunan melihat ayahnya seorang pemabuk? Apa Mhm. mungkin anaknya nanti dia lihat anaknya seorang pengedar? Iya. Nah, jadi satu titik balik itu yang menurut saya, Tuhan, kayaknya saya udah nyerah deh. Mhm. Dia karena kan itu satu pilihan. Tuhan nggak bisa Iya. mengintervensi kita. Tuhan memberi hak Mhm. bebas untuk kita memilih, ini loh akibatnya ini. Memang secara Iya. secara rasional kita nggak mikir, karena untuk ego Mhm. kita kan. Oh Iya. ini nikmat nih, kita dapat barang, dapat Mhm. untung juga. Tetapi dari segi jangka panjang, Tuhan bukakan tentang, narkoba itu nggak baik karena memang Mhm. kamu ini udah merusak generasi. Iya. Meskipun kamu secara keuntungan pribadi kamu untung banyak, tapi kamu sudah merusak generasi. Itu berapa generasi kamu rusak? Mhm. Bahkan sampai sempat meninggal dunia pun ada. Mhm. Iya, Pak Gitu, Johan, itu yang Tuhan. ingin saya tanyakan, Pak Johan ini dari waktu di aslinya dari Cibubur, dari Jakarta, dari daerah Saya sana atau? Jakarta, saya di Cibubur pindah sih. Jadi saya asli Jakarta Mhm. Jembatan 5. Jembatan Oke, 5 itu kan berarti daerah asli daerah bukan dari luar pulau ya, tapi enggak, dari saya asli Jakarta. di Jakarta. Oke, baik. Ya, Itu berangkat merokok itu dari lingkungan sekolah gitu ya, berarti ya? betul. Saya coba-coba Dari dulu, orang saya tua ingat tuh, juga nggak ditegur gitu ya, Pak, atau bagaimana? karena ngumpet-ngumpet kan. Iya, iya. Waktu itu Oke, kan SD dapat uang benar-benar. jajan kan, Iya, kalau nggak salah rokok itu masih 50 perak apa berapa lah, saya lupa lah, satu iya. batang lah. Heeh, mhm. Jadi kita dapat Iya, uang jajan ya, bukan kita beliin makanan, kita beliin rokok, coba-coba enak-enak sampai ketagihan, sampai iya. kecanduan kan. Nah Mhm, itu awal mhm. pintu masuknya. Iya.
dari rokok naiklah ke ganja, orang bilang ganja kan. Nah, dari ganja akhirnya ya naik lagi yang waktu itu sampai ekstasi kan, ekstasi naik terus lah sampai sekarang. Tapi ya ternyata gini loh, pada saat kita flashback balik, Tuhan izinkan semua itu untuk kita boleh melewati. Ternyata kita harus bisa menjadi saksi yang berdampak, saksi hidup yang bawa, maksudnya hey, itu nggak ada gunanya, itu sudah saya lewati dan memang nggak ada untungnya. Yes. Jadi kita sekarang gini loh, saya pernah bernazar sama Tuhan gini, Tuhan, dulu kan waktu saya masih gila-gilanya lah orang bilang, sampai anak yang nggak kenal obat, saya sampai bikin dia kecanduan. Tapi kalau memang Tuhan izinkan dari tubuh saya sehat, darah saya memang istilahnya normal, saya akan donor. Maksudnya memberi. Dulu kan saya ngeracunin generasi kan. Tapi dengan adanya, saya juga sempat donor darah itu, saya sempat nggak pede, merasa maksudnya nggak mungkin lewat lah, pecandu nggak mungkin lewat, rata-rata ditolak punya kan. Tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan, memang saya sudah berhenti sekitar berapa tahun tuh, Tuhan izinkan pas donor kita lihat, oh Bapak bisa katanya, tapi kayak Bapak kurang tidur ya. Saya sampai, aduh, praise God, saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti apa yang saya nazarkan ke Tuhan untuk membuat dosa masa lampau saya yang sudah buat, Tuhan membalikan keadaan. Saya harus jadi berkat. Mungkin orang butuh darah donor yang sesuai darah saya, itu yang saya lakukan. Tapi untuk membalikan keadaan itu nggak mungkin. Jadi itu yang menjadi satu sisi yang menurut, aduh, coba dulu saya nggak hidup di lingkungan itu ya. Jadi itulah menjadi kekuatan saya. Maksudnya saya ingin berbuat baik, berbuat lebih lagi untuk generasi. Narkoba tuh nggak ada untungnya. Banyak teman-teman saya itu yang memang positif HIV. Bahkan yang sudah kembali ke rumah Bapak tuh banyak. Itu dari sisi narkobanya. Tapi di situ Tuhan proses apa? Hidup kita kan glamor, hidup kita nggak teratur, nggak terarah. Tuhan izinkan lagi melalui proses yang memang usaha. Melalui usaha dikasih kepercayaan. Orang narkoba nggak mungkin bisa dipercaya karena apa? Dia harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa? Dia melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang. Dia mendapatkan sesuatu apa? Mendapatkan sesuatu narkoba itu untuk dia konsumsi dan bahkan, nah itu yang menurut saya itu di dalam lingkaran setan. Dapat berkat pun bukan jadi berkat buat keluarga, berkat buat orang lain, tapi menjadi kutuk. Karena kutuk itu kan nggak bisa dilihat hari ini kita merokok, oh besok divonis dia paru-paru, nggak bisa. Itu jangka panjang, akumulasi. Nah dari situ pas donor, saya bilang Tuhan baik. Tuhan tolong saya, semua organ tubuh saya istilahnya normal kembali, saya boleh donor darah. Ya itu dari setiap ada donor saya selalu ikut. Karena saya mengingat apa yang saya nazarkan ke Tuhan, dan memang apa yang sudah saya lakukan dulu waktu itu saya salah gitu loh. Banyak itu dari segi mengorbankan banyak orang ya gitu ya Pak. Betul, demi kepentingan apa? Kepentingan saya pribadi, kepentingan teman saya sebagai bandarnya, karena jaringan dulu kan yang mungkin terkenal kan, ya siapa yang nggak tahu Ratu Ekstasi lah zaman dulu, yang sempat di blow up di media kan. Itu rata-rata kami teman-teman tuh di bawah mereka semua lah. Tapi ya itulah maksud saya, kita jangan salah bergaul. Karena kebiasaan yang baik kita itu bisa dirusak oleh lingkungan yang nggak baik. Betul. Gitu. Jadi sesuai firman, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu firman udah jelas. Betul. Jadi kita harus menjauhi, kita jangan kumpul dengan pencemooh, itu jelas. Makanya dari situ saya udah mulai lepas. Dari rokok pun sama. Rokok juga saya 4 kali berhenti, keempat terakhir napas saya pagi-pagi, saya udah punya keluarga sih, udah punya anak. 3 waktu itu. Napas tuh udah sampai leher, Bu. Maksudnya sampai leher memang udah nggak bisa sama sekali. Tapi saya teriak, Tuhan, tolong, saya bilang. Ini PR saya masih banyak nih, anak-anak masih kecil.
Mhm. Tuhan pulihkan. Tiba-tiba langsung bisa nafas lagi. Waktu itu saya langsung total berhenti. Jadi yang orang namanya bergumul dengan nggak bisa, gue udah pecandu berat. Saya dulu ngerokok 2 bungkus, 3 bungkus bodoh. Mhm. Mhm. Tapi dengan komitmen kita, dengan kita nggak bergaul dengan lingkungan yang perokok, Iya. Mhm. saya yakin itu pasti bisa. Saya bisa kok. Iya. Harus Saya mau ya Pak bisa. ya. Harus ada tekad juga kan. Komitmen sama tekad. Itu Mhm. satu. Jadi kalau orang bilang pecandu, gue berhenti nih. Ini kembali ke rokok lah ya. Tadi kan berbicara narkoba. Ini rokok. Saya berhenti rokok. Nanti saya beli ketengan aja. Yang biasa 2 bungkus sehari. Saya beli ketengan sebatang 2 batang. Itu percaya saya Bu. Saya udah pelaku Bu. Itu lebih banyak dari kita biasa rokok sebungkus. Iya. Karena Iya. kan gak berasa. Kita beli Mhm. 1 batang habis. Kita beli lagi. Beli setengah bungkus lah. Habis lagi Iya. ngobrol ketemu teman. Beli lagi setengah bungkus. Ntar nggak nyampe malam ngobrol beli lagi setengah bungkus lebih kan. Iya, lebih Jadi banyak ya. bukan berhenti. Yang menurut saya itu menjadi lebih banyak dan lebih nggak baik buat kesehatan kita. Iya, Jadi betul. memang kalau udah tekad berhenti, ya stop total. Mhm. Pendampingnya apa? Cari misalkan permen yang pedas atau memang Mhm. ada lingkungan teman-teman perokok nih. Kita boleh menghindar, bukan berarti kita Iya. nggak mau bergabung dengan mereka. Mhm. Kita harus Mhm. memprotek diri kita juga. Ya, setuju. Menurut saya sih. Betul. Mhm. Itu yang saya lakukan. Jadi pada saat ada teman-teman saya merokok, sorry ya, gue mau makan dulu. Contoh kita lagi ngumpul nih, mau Mhm. belum makan Iya. pagi. Sorry ya, gue mau cari sarapan dulu ya. Kita menjauh dari mereka karena apa? Lebih baik kita perokok dibanding kita menghirup asap rokok. Itu nggak baik. Iya. Mhm. Ya, pasif lebih lebih buruk ya Pak ya. Iya. Rokok pasif Jadi lagi lebih buruk. Iya, betul. proses itu saya Mhm. lalui sampai saya berhenti total, stop total, Mhm. rokok segala macam itu stop total. Mhm. Itulah karena keinginan dan tekad yang tadi Ibu bilang. Iya. Tapi menghindari komunitas itu kan tidak mudah. Yang Betul. dilewatin Pak Johan waktu itu bagaimana? Apakah dapat dalam tanda kutip di tekanan, teror kayak gitu masih ada nggak sih? Atau Ada. bisa tiba-tiba bisa mundur begitu saja kan itu saya bayangin kayak di film-film itu kan nggak mudah ya pasti Ya, harus di pokoknya dikejar lah istilah begitu. Nah ini betul. Itu pada waktu itu bagaimana Pak Johan melewatinya bersama dengan Tuhan, bagaimana minta proteksi Tuhan supaya dihindarkan kayak gitu ada cerita seperti itu. ada. Saya bilang Ya. Tuhan kalau memang Tuhan izinkan untuk saya boleh berubah, ini Mhm. salah satu titik balik saya. Mhm. Tuhan Tuhan tolong saya bilang. Ketemukan orang-orang yang tepat gitu. Mhm. Jadi saya terus bergumul juga. Udahlah lu jangan so suci, ngerokok aja nggak apa-apa kok. Lu udah nggak ini. Bahkan minuman pun kadang disediain minum apa ya kita say thank you aja. Thank you nih kayaknya gue udah nggak bisa minum lagi. Gue minum kayak muka gue merah deh. Hmm, Kan oke. gitu kan, jadi satu excuse kan, betul Ya, kan? betul. Ya Mhm. mereka juga nggak bisa memaksa karena kan kita udah sama-sama dewasa. Mhm. Mhm. Oke. Dan memang itu pun jadi free will-nya kita, hak bebas kita. Kita mau melakukan hal yang tidak baik lagi, buruk, atau memang kita mau melakukan perubahan yang titik awal itu kita seperti firman kan. Kita Mhm. keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Apakah kita mau Mhm. kembali ke gelap? Iya, betul. Jadi itu hak pilihan. Kita mau berubah, tapi itu butuh proses sekolah kehidupan, Bu. Baru kita Iya. boleh bisa menjadi saksinya Kristus untuk bagaimana kita diubahkan. Mhm. Iya. Diubahkan Iya. bukan karena kita, karena Tuhan. Karena Iya. Tuhan, karena firman, karena memang Yes. istilahnya, ya saya boleh cerita sedikit Mhm. ya. Ya, Saya boleh belajar silakan. dibukain tentang mengenai Abraham. Mhm. Bagaimana seorang Abraham itu, kita tahu Bapak segala bangsa. Bapak iman orang percaya. Dia mengalami Ishak yang memang dia tunggu-tunggu sekian tahun, dia lahir. Bahkan Ishak pun mau disembelih loh. Cerita singkatnya lah. Mhm. Tapi kan Iya. proses Abraham dengan Tuhan itu berapa puluh tahun. Iya. Dia Betul. bisa mengalami janji Tuhan. Abraham diuji, bukan gak diuji juga pada saat dia menanti-nantikan keturunan. Tuhan berjanji sebelum dia ada keturunan. Tapi setelah ada keturunan, Tuhan malah suruh dia sembelih loh di atas gunung. Iya, betul. Nah, itu salah satu ujian. Langkah kita itu taat sesuai dengan ngikutin janji Tuhan dan memang firman yang Tuhan kasih kepada Abraham atau tidak. Iya.
Setelah dilewatin barulah si Abraham mendapatkan janji. Sama Bu, seperti saya juga. Mm-mm. Pada saat saya, misalkan saya nggak taat mendengar suara Tuhan atau memang, hei ini Han jangan ini. Kadang-kadang kan ada di dalam roh, pada saat kita itu ada roh Tuhan yang membuat Ya. satu kita gini loh, seperti kita mengendari mobil. Kalau Mhm. pada saat ada mundur itu kan ada satu satu apa ya, warning atau Mhm. istilahnya satu bunyi kan, makin Ya, dekat makin kenceng gitu kan. Pada saat kita betul. melakukan kesalahan, ternyata ini nggak sesuai dengan selaras dengan pikirannya Tuhan. Ternyata Johan, seperti ada suara gitu loh di dalam Mhm. hati. Nah itu Roh Kudus, kita mau ikutin suara tuntunan Roh atau memang kita mau ikutin kehidupan dunia yang memang seluruh dunia kita bisa dapatkan, Hmm. Ya, tapi kehidupan nanti, kehidupan kekal, kehidupan kita supaya jadi berkat itu bagaimana? Kita mau ikut tuntunan Tuhan atau enggak? ya. Barulah janji-janji Tuhan digenapi. Ya mungkin Abraham mengalami janji Tuhan, janji keturunan Mhm. seperti pasir di laut, bintang di Iya, itu kan lagunya. janji, Mhm. ya Mhm. kan? Bapak segala bangsa, raja-raja keturunan dari rahimnya Sarah yang tadinya mandul dia mendapat keturunan. Mhm. Bahkan janji berkat turun temurun, keturunan Abraham diberkati sampai kita pun diberkatin. Iya, Tapi kan betul. ada halnya yang memang kita harus melakukan. Iya. Begitu juga saya. Saya Mhm. pribadi kalau pada saat itu tidak mengikuti, mungkin ada suara yang memang itu saya yakin suara Kudus. Udahlah berhentilah gitu loh. Ini Mhm. udah nggak ada gunanya kita hidup cuman istilahnya zaman dulu tidur di rumah bisa. Tapi saya tidurnya di kosan, Bu. Oh, Karena kita padahal nyawa. pada waktu itu mungkin Pak Johan menjalin hubungan baik, dekat dengan Tuhan juga enggak ya, tapi ketika Enggak, menyediakan hati untuk mau saja, mau itu betul. ada suara seperti Betul. itu. Mhm. Betul. Ya. Jadi saya waktu itu ya ya mohon maaf. Saya Mhm. waktu itu mama saya memang strike nih, lebih untuk Mhm. udah minggu ke gereja. Ya Ya. zaman dulu kan kita Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu udah pasti di diskotik, Bu. Minggu Oh. pulang pagi kan. Mama saya ke Mhm. gereja pagi. Jadi kita pagi-pagi itu yang ada habis dari diskotik ke gereja. Langsung. Langsung sampai di gereja orang nyanyi penyembahan kita tidur. Iya. Segitunya kan. Jadi Heeh. ternyata gini, Tuhan baik, ternyata dia nggak salah dalam hal ya banyak yang dipanggil sedikit yang terpilih. Itu bagaimana respon hati kita kan. Mhm. 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 Barulah setelah diproses itu dilaluin, kehidupan kita memang memproses dari attitude kita, dari sikap hati kita, kerendahan hati kita diproses melalui yang Ya. sudah kita laluin. Ternyata ada baiknya gini loh. Tuhan tolong melalui usaha pekerjaan ini dikasih lagi kepercayaan. Pada saat Mhm. kita dipercaya hal kecil, dia percayakan hal besar kan. Mhm. Iya. Tapi bukan serta-merta ikut Tuhan tuh, oh enak-enak aja loh. Enggak Iya. lah. Mhm. Masalah tetap kita hadapin. Iya. Betul. Tapi bedanya pada saat kita ikut Tuhan, hadapin masalah itu bukan dengan kita berkeluh kesah, Iya. bersungut-sungut. Kita lebih bersyukur Tuhan. Dengan ada masalah ini ternyata ini loh historinya, ceritanya saya supaya jadi berkat melalui hal ini. Iya. Contoh kayak saya sudah lewati masalah narkoba. Mhm. Saya bisa jadi berkat kepada orang-orang yang memang ex narkoba. Kita bisa Iya. ikut penyuluhan ke rumah rehabilitasi, ke Mhm. sekolah-sekolah, bahwa bahaya narkoba itu bahaya loh. Mhm. Mhm. Ternyata itu ceritanya, saya pikir-pikir gitu loh. Iya. Dan memang dari situ Tuhan kasih passion saya bagaimana orang-orang yang dulu dianggap sampah masyarakat, bahwa narkoba itu kan orang yang udah sampah masyarakat Iya. lah. Mhm. Bagaimana bisa diberdayakan, bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan Mhm. menjadi seorang entrepreneur. Iya. Itu Iya. Tuhan juga proses saya untuk saya harus kerja angkat kertas. Mhm. Jadi kuli panggul lah. Tapi Iya. kan kita lakukan semua, nggak harus sekarang istilahnya uh, yang baik-baik saja, enggak. Semua Iya. kita Betul. laluin dari Mhm. bawah. Mhm. Karena pada saat orang melalui proses kehidupan, dia lebih tangguh, Bu. Yes. Betul. Seperti seorang petinju, dia lebih sering berlatih. Pada saat naik ring tinju, dia lebih tough, lebih maksudnya lebih, Siap ya. Lebih iya, siap lebih ya. siap. Mhm. Betul. Jadi ternyata ya ingatan saya itu yang baik tentang Tuhan tuh banyak makanya. Iya. Apalagi Iya. Oke. Ini yang banyak luar lah biasa. banyak. Mhm.
Berarti ini sekarang Pak Johan aktivitasnya adalah lebih kepada apa yang dulu dikomitmenkan Pak Johan ya, bahwa setelah ini ingin jadi berkat ya. Pak Johan ngomong sekarang ini beraktivitas sebagai Saya lebih ke apa, trading sih, jual payung, oh, oke. jas Mm-mm. hujan, karpet. Mm-mm. Jadi ada hal-hal yang memang kita lebih ke sub. Jadi kita supplier juga, importir Mm-mm. Mm-mm. juga. Bahkan Oke. kita lebih ke supply ke distributor-distributor kan, payung-payung. Misalkan payung promosi atau payung-payung yang di pasar-pasar gitu. Oke. Jadi itu pun uh, yang saat ini bilang enak ya Han, katanya. Iya enak, tapi kan saya melalui itu bukannya 1 tahun 2 tahun, itu Mm-mm. sudah 16 tahun. Iya, iya betul. Sekarang ini Bagaimana betul. Da, bagaimana bisa enak? Semua butuh proses semuanya. butuh proses. Bagaimana kita menghadapi proses ini dengan sukacita, dengan lapang Yes. dada, dengan bersyukur dengan Tuhan, meskipun Mm-mm. gejolak-gejolak, apalagi usaha itu kan lebih kredit Bu, kalau saya bilang kalau memang kita Iya, nggak betul. berserah sama Tuhan tuh ngeri, ngeri Iya, ngeri iya. sedap orang bilang. Ngeri-ngeri sedap. Pak Johan sekarang ini kan jadi wakil ketua Yayasan Keluarga Kuat Generasi Bersinar ya, betul ya? Iya, Heeh. di Masih di sana ya? Masih aktif di masih sana. Nah, ya. ini dia. Jadi apa yang dulu sempat berpikir ini termasuk bagian dari kepingin jadi berkat buat sesama juga ada di situ ya Pak berarti ya. Yayasan Betul. ini, ya. Yayasan ini juga, yayasan ini apa sih Pak? Boleh diceritakan sedikit mungkin? Ya lebih ke ini sih. Dulu kita memang punya kerinduan kan dengan yang sama dengan apa Pak Vincent ya. Mungkin Ibu tahu Heeh. ya. Mm-mm, Kita mm-mm, ternyata diketemukan di rumah Tuhan di gereja waktu itu. Wah, mm-mm. saya bilang nih ketemu ketemu chemistry yang sama lah gitu kan. Heeh, heeh. Apalagi mantan ex juga kan. Iya Ternyata betul. dulu kita sama-sama ber berapa ya istilahnya berjualan lah di satu tempat yang sama Heeh. di Jakarta Barat. Mm-mm, Tapi karena nggak tahu Tuhan ketemukan di situ kan. mm-mm, mm-mm. Ternyata punya chemistry yang sama dan mempunyai apa ya partner itu kan nggak harus dia harus bisa mengerti suka dan duka. Iya. Mhm, Itu yang lebih menurut saya lebih langgeng sih ya mm-mm, dibanding yang dia betul. hanya pikirkan untuk profit. Makanya saya bilang yuk kita buat satu yayasan bagaimana. Memang ini menurut saya gini, Tuhan taruh ini yayasan ini cukup cukup visinya besar. Saya Mhm, sebagai manusia pun saya pikir aduh Tuhan sampai gak ya, maksudnya dengan yang mm-mm, Tuhan kasih visi ini terlalu besar Tuhan, saya bilang. mm-mm, Karena dulu kita punya target kita untuk membangun satu yayasan rehabilitasi yang non mhm, profit. Terus juga kita mau bangun satu sistem yang namanya waktu itu di 2018 apa mhm, 2016 Tuhan mm-mm, bukan saya tentang visi yang tentang mhm. dari kembali kehidupan kepada zaman dulu yang memang bercocok tanam. Ya, ya. Tuhan bukan saya penglihatan melalui biji buah naga, Mhm, biji buah naga. ya. Jadi saya bilang yuk bagaimana kalau kita bikin satu lahan pertanian nanti hasilnya ini dari pertanian ini kita ada profit, kita bisa support kegerakan ke apa Mhm, yayasan kita ini untuk maksudnya mhm. kan ya kita nggak tahu Bu, kita mau menerima orang yang mampu. Tapi Iya, kalau Tuhan kirim jiwa yang nggak mampu, ini mau dikemanain jiwanya? ya, iya, betul. Nah ini yang jadi beban saya. Mm-mm. Apakah kita harus memilih orang yang memang hanya mampu aja untuk di dalam Bergabung. yayasan kita? Mm-mm, mm. Orang yang nggak mampu kasihan ini kan berbicara jiwa. Kita merebut jiwa dari kebinasaan loh. Ya, Karena betul. kita dulu sudah binasa. Tuhan Mm, izinkan kita hidup untuk jadi berkat. Nah ini kita ya, tarik. mm-mm, ya. Kita bisa jadi pergunain dia kembalikan kepada rencana awalnya Tuhan. Mm. Untuk Bagaimana bekerja. kita Ya. untuk Mm-mm, bekerja, mm-mm, mm-mm. memberi buah. Ya. Nah dari situlah kita mulai. Yuk coba yuk. Ya beberapa kali meskipun sebenarnya Tuhan sudah bukain sih Bu. Cuman saya Mhm. sebagai manusia karena memang Ya, kemampuan manusia itu terbatas. iya. Kemampuan tim itu terbatas. Mm, Sedangkan apa yang saya lihat itu terlalu besar. Terlalu besar sekali. mm-mm, Sampai mm. satu ketika saya ikut ke gereja pengerja. Kebetulan saya salah Mm. satu pengerja.
Iya. Tiba-tiba Tuhan bukain tentang salah satu hamba Tuhan ini, Pak Bayu Diningrat. Itu Mhm. kita diketemuin untuk belajar ke sistem pertanian organik. Mhm. Tiba-tiba Tuhan bukain, padahal saya baru seminggu dapat penglihatan loh. Cuman saya berdoa, Tuhan, saya mau minta tanda dari kamu, dari Mhm. Tuhan. Saya Mhm. nggak mau minta maksud dengan kemampuan saya untuk saya beli ini, beli. Bukan nggak bisa, bisa. Mhm. Tapi itu terlalu besar. Tuhan bukain tentang Pak Bayu Diningrat. Diketemukan dengan hamba Tuhan ini. Tiba-tiba, Tuhan, saya butuh lahan nih Tuhan. Bagaimana? Dari Pak Bayu Diningrat saya belajar ke Mojokerto. Hampir 2 minggu saya belajar bertani, saya pakai caping. Pekerjaan saya Mhm. tinggal, saya coba ikut tuntunan Tuhan kan. Tuhan bukan luar biasa, Bu. Tuhan bukan luar biasa. Cuma itulah, kadang-kadang kita masih nginjek bumi kan. Iya, iya, Apa yang benar. kita lihat ini terlalu besar nih Tuhan. Cuma Mhm. gembala rasuli kami ini Pak Wiryo Hadi, Mhm. sampai dia datang ke Cibubur, dia punya uh, tanah sinode di Jonggol, itu 6,6 Mhm. hektar. Pak Vincent pun ikut sama tim. Sampai dia bilang gini, yuk mau lihat ini, kebetulan kan dipercaya sebagai pelayanan Pelmas kan waktu itu Mhm. kan. Pelmas masyarakat di Sinode, kamu mau pakai berapa? Katanya, ini ada rumah 100 meter kosong, tinggal diperbaiki, mau pakai berapa luas, dia bilang. Mhm. Saya ngomong sama Vincent, saya bilang, aduh, gimana ya, saya bilang. Kita nggak mungkin, ini kayaknya manpower, yang Iya. kita pikirkan secara manusia ya Bu. Mhm. Meskipun Mhm. ada Mhm. manpower, tapi kan mereka butuh hidup. Iya, betul. Itu kan, Iya. kira dari pertemuan saya Pak Bayu di Ningrat, saya belajar pertanian organik, tiba-tiba Tuhan bukain, saya minta, Tuhan coba lahan mana yang Tuhan kasih ke saya, ternyata di Jonggol. Kita udah Mhm. survei dengan Pak Wiryo, dengan gembala saya, Pak Bram, Soindun, kita survei sama tim juga, kamu mau pakai berapa? Aduh, bagaimana? Sampai beliau tuh 4 kali ucapin gini, saya ingat sampai saat ini menjadi rema buat saya. Kamu melangkah aja, lihat cara Tuhan kerja. Itu sampai dari lokasi tanah, sampai kita makan, selesai, udah kamu melangkah aja Johan sama tim, lihat cara Tuhan bekerja. Tapi kan ya mohon maaf ya Bu, maksudnya kan level iman Mhm. saya sama level iman beliau beda. Iya. Waktu itu aduh Be, saya bilang kan manggil Babe, Be, saya bilang iya sih saya punya kerinduan Tuhan sudah bukan sampai sejauh ini Tuhan bukan. Berarti kan gini loh, Tuhan hidup Bu. Iya. Tuhan Mhm. hidup, Tuhan dengar 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 ke istilahnya kerinduan anak-anaknya Iya. kan. Ini Tuhan bukan loh, sampai terus juga Tuhan kirim orang yang narkoba udah pernah direhab di yayasan kita di Mhm. Harvest, sudah ada Mhm. perubahan juga. Vincent juga udah, Pak Mhm. Vincent sudah cukup memuridkan lah, Mhm. secara Mhm. pemuritan kan di Iya. discipleship itu ya. Itu yang Mhm. jadi kerinduan saya, supaya orang yang masuk ke dalam rehabilitasi ini tuh nggak sama lagi, mereka harus keluar Iya. dengan perubahan hidup yang Perubahan. Mhm. memberi dampak buat lingkungan, bahkan Iya. lingkungan kecil, lingkungan luas. Itu sih kerinduan kita. Tapi ya Iya. disitulah saya ya bersyukur dengan adanya ini ya, Tuhan kasih banyak proses kehidupan yang memang Mhm. ternyata Tuhan nggak tidur loh, Tuhan ada Iya. loh. Bahkan di saat Iya. kamu pun nggak ada aktivitas, nggak ada pekerjaan baik, bahkan saya bilang Tuhan, saya kan butuh yang Tuhan kasih ini visi besar Tuhan. Sedangkan Iya. kondisi kondisi usaha saya waktu itu lagi tengkurap, orang bilang Mhm. lagi nungging lah, lagi lagi Iya. down. Iya. Heeh. Ya kita itulah saya bilang, chemistry kita kan, kita nggak saling mengharapkan satu dengan yang lain. Mhm. Iya. Kemampuan apa yang kita ada kita saling kan. Karena ini Mhm. visi yang kita bawa visi Tuhan, bukan Iya. visi saya, visi Mhm. yayasan KKGB, Mhm. bukan. Mhm. Iya. Jadi singkat cerita, aduh bagaimana ya Tuhan, Tuhan sudah bukain sedemikian jauh sampai lahan pun disediakan, sampai kita tinggal memberdayakan ini apa orang, Mhm. tanaman, sampai kita menghasilkan itu kan butuh proses kan. Iya. Tapi itu nggak saya lakukan sih, karena saya juga harus bergumul dengan apa saya secara keluarga pribadi, dengan usaha yang saya bilang waktu itu down. Iya. Singkat cerita saya hanya berdoa, saya bilang aduh Tuhan, kok Tuhan kasih visi besar tapi usaha saya malah down, Mhm. sampai Iya. harus benar-benar habis-habisan lah Mhm. waktu itu.
hampir 1 tahun 7 bulan apa 9 bulan itu saya benar-benar nggak bekerja sama sekali. Iya. Dengan masuknya persaingan yang cukup Iya. inilah Berat ya. signifikan kan 2016 2017 tuh, waduh luar biasa lah yang saya hadapin. Tapi saya bersyukur, saya berpikir gini, yang saya punya cuma lutut. Jadi saya ajak istri, anak-anak saya untuk dia harus ngalamin bagaimana pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu nyata. Nyata dalam kehidupan saya. Nyata dalam kehidupan keluarga saya bahwa Tuhan tolong. Nah, itu saya lakukan, Bu. Jadi saya lakukan, saya bilang sama istri anak saya, kita berdoa. Saya bilang, kita doain ini biji buah naga, kalau memang Tuhan izinkan ini tumbuh, dan memang udah kita nggak usah pikir, kita pakai apa yang ada, ya kalau udah habis ya memang, kita nggak mungkin mati dengan kelaparan. Bangsa Israel itu Tuhan pelihara. Dari satu sisi semua saya lewatin satu demi satu, ya bersyukur. Dan yang saya aneh gini, kita nggak pernah, orang bilang kan, oh kita susah woro-woro ke orang supaya ditolong. Itu enggak, karena apa? Saya punya Tuhan yang hidup. Saya hanya berdoa berlutut bahwa Tuhan, saya percaya untuk berapa minggu ke depan pasti Tuhan cukupkan untuk segala kebutuhan saya. Salah satunya selain keluarga, mama mertua saya juga nggak tahu kondisi saya. Istri saya juga nggak pernah cerita kemana-mana. Salah satu yaitu rekan sekerja Allah itu Pak Vincent. Tiba-tiba dia berdoa, tahu di depan rumah saya bawa sembako segala macam. Saya bilang ngapain Sen? Dia nggak tahu, saya nggak pernah cerita, Bu. Iya. Iya, dia bilang, gue berdoa sama istri, Tuhan suruh bawa keluar. Saya bilang, ya Tuhan hidup. Makanya saya bilang, itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bahwa orang fasik kayak bisa Tuhan pakai. Apalagi ini orang yang sudah mengenal Tuhan kan. Melalui doa kita, Tuhan bisa pakai orang yang nggak kenal sama kita kok. Nah di situ saya bilang, ya kayak saya bilang, kesaksian yang mana nih? Ini pertolongan Tuhan ini banyak banget. Tapi bagus Pak, ini relate ya. Jadi apa namanya Pak, dulu kenapa sih narkoba itu kan memang bisa menghilangkan kepercayaan ya. Kemudian Pak, bagaimana Pak Johan juga belajar membangun lagi kepercayaan. Kemudian tetap percaya, nggak cuma kepercayaan diri tapi kepercayaan kepada Tuhan. Keberanian percaya kepada Tuhan itu kan tidak gampang. Dulu cari duit cepat banget dan gampang, dapatnya banyak lagi gitu ya. Kemudian harus betul. berproses dan nggak cuman sendiri tetapi ngajar anak-anak dan istri yang jadi tanggung jawab Pak Johan untuk juga ngalamin gitu ya. Betul. Percaya, keberanian percaya itu kan nggak bisa serta-merta terjadi begitu saja, butuh keberanian untuk percaya ya. Ya, jadi itulah ya yang saya mau bagikan, kenapa saya kembali ke firman Tuhan Abraham. Ishak harus mengalami bahwa Tuhan menyediakan apa yang ini loh, disuruh anaknya udah lahir, sekian puluh tahun disembelih. Tapi Ishak melihat dengan mata kepala dia sendiri, dia menjadi saksi kan bahwa Yehova Jireh itu hidup. Tiba-tiba ada anak domba nyangkut. Nah, begitu juga saya sebagai manusia gini, saya percaya bahwa hal-hal yang proses sekolah kehidupan yang saya lalui itu anak dan istri saya harus ngalamin. Dari situlah iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dan menjadi satu memori, ingatan yang baik untuk kita gini, masih ada Tuhan loh. Masih ada Tuhan loh. Poinnya itu, Bu. Jadi kita bersyukur ya. Saya mengulang lagi. Saya bersyukur dengan istri dan anak saya mengalami hal-hal yang tidak baik menurut manusia. Tetapi menurut Tuhan itu adalah satu didikan yang baik untuk garis keturunanmu loh. Ini pewaris tata kerajaan Allah supaya gini loh. Dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat, anak yang bisa berbakti sama orang tua. Karena
Bisa gak waktu itu excuse saya apalagi X, jaringan saya mungkin masih ada. Iya. Bisa saya kembali? Mm-mm. Itu bukan nggak mungkin nggak bisa, Bu. Iya. Tapi itu nggak saya lakukan karena apa? Saya coba menurut sesuai tuntunan firman. Tidak lagi jadi pilihan ya, sesuatu yang dulu Iya, membanggakan tidak lagi, itu jadi kayak yang apa sih, Paulus bilang sampah ya Pak, nggak lagi betul, jadi pilihan, nggak jadi ada di list keinginan ya. Mm-mm. betul. Kita harus berubah. Makanya Yes. satu perubahan itu kan 180 derajat, Mm-mm. bukan 360 derajat. Iya, balik lagi tar. Nanti kalau 360 derajat dia habis tobat kumat, Betul. tobat kumat. Kita harus Iya, bisa membuat satu pilihan gini loh. Masa depan saya yang tentukan Tuhan, tapi kita harus mengambil sikap apa yang baik untuk saya dan keluarga dan anak-anak saya. Karena ini tata pewaris kerajaan Allah. yes, betul. Ini Itu baik aja banget. poinnya. Bagus ini Pak. Jadi apa harus mengingat, apalagi kepala keluarga harus mengingat bahwa ini garis keturunan yang harus kita luruskan, yang harus kita kembalikan kepada sang pemilik ya Pak ya. Betul, Ya, betul. Karena kadang kala gini Bu, ya saya nggak menjudge ya, maksudnya ya, untuk ya. Mm-mm. orang tua susah, anak nggak tahu, istri nggak tahu, itu salah. Ya, Justru pada saat eh, motornya yang memang nggak baik, ya. ayo kita benerin sama-sama. Mhm. Ini kita nih motornya untuk cari uang, cari nafkah sebagai kepala keluarga. Kondisinya nggak baik, kita ngapain tutup-tutupin? Kita Ya. menjadi satu topeng. Justru Mhm. kita andalkan Tuhan di situ. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga. Ya, Bagaimana pemeliharaan Tuhan sampai detik di mana itu kulkas tuh kosong. ya, Tiba-tiba Tuhan kirim orang, itu bisa penuh. ya. Yes. Sampai saya bilang itu 1 tahun 9 bulan kalau nggak salah. 1 tahun 9 bulan itu bukan waktu yang dikit loh Bu. Ya, betul Income Pak. income nggak ada Bu. Itu income ya Ibu bisa tahu lah. Anak saya waktu itu Dengan durasi posisinya minggu udah aja itu 4. lama loh Pak. Durasi minggu aja lama, apalagi itu terhitung tahun kan. Waduh, Iya. bisa. Jadi saya bilang udah, hidup kita seperti Paulus bilang, hidup kita karena percaya, bukan Yes. karena melihat. Mm-mm. Yes. Jadi kita percaya ya sama Tuhan, bodoh-bodoh aja. Mhm. Yang menurut itu kebodohan bagi manusia itu menjadi satu berkat buat kita sebenarnya. Ya, betul. Ini proses kehidupan, Bu. Sekolah kehidupan yang memang nggak ada di mana-mana. Yes. Pengalaman pribadi kita berjalan beserta Tuhan, tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan sekalipun. Yang saya bilang tadi, kembali ke narkoba, saya loncat dari lantai 3 parkiran, saya tidak apa-apa, itu Mm. perlindungan Tuhan. Ya. Pemeliharaan Tuhan, sampai nggak ada sama sekali untuk apa, Tuhan kirim pemeliharaan Tuhan. Ya. Penyertaan Tuhan, sampai di saat anak saya mau lahiran pun, ini saya kesaksian lagi deh. Sampai banyak. Anak Silakan saya Pak. lahir yang keempat pun, kondisi saya waktu itu memang nggak baik, yang saya bilang lagi down kan. Tiba-tiba Tuhan Mm. kasih visi yang besar tadi kan. Aduh, saya bilang secara manusia ini kayaknya, waduh deh, Tuhan kasih yang lain lah Tuhan gitu loh. Kecuali saya pengusaha atau memang apa, ini oke Mhm. lah. Ternyata setelah saya balik kemari gini loh, pada saat kamu punya uang, kamu nggak lebih bersyukur bahwa ini karena Tuhan loh. Tapi pada saat kamu di bawah, kamu andalkan Tuhan, kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah ini segala kemuliaan buat Tuhan, kesaksian kamu katanya. Saya pikir, Mhm. benar juga. Coba waktu itu saya melangkah dengan iman. Udah lihat cara Tuhan kerja, Johan katanya. Tapi kan Mhm. waktu itu diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memang di Betul. sekitar saya. Ini butuh kehidupan nih, apalagi kita mikirin orang lain, visi Tuhan nih. Mm. Iya, iya. Benar. Iya, Anak iya, saya iya. pun yang ke, anak saya pun yang keempat, istilahnya saya lahiran. Itu duit ya bukan gak ada lah. Maksud untuk lahiran udah persiapan prepare, tapi memang masih 2 minggu lagi Mhm. untuk saya dapat tagihan saya. Mhm. Tiba-tiba Tuhan bisa mundurin, majuin 1 minggu lebih awal. Satu Lahirannya. minggu ya lahirannya kan, contoh misalkan harus 2 minggu Mhm. sebelumnya, tiba-tiba lebih maju. Ya. Nah di saat itu kan persiapan kami nggak ada kan, karena di ATM tuh hanya 700.000 Bu. Mhm. Sedangkan kalau untuk biaya sesar, istri Mhm. saya kan langsung steril kan, anak keempat, karena saya pikir jadi nggak mungkin sekali. Kami lahiran di sesar itu kan udah di sebelum lahiran kan kita udah tanya-tanya nominalnya Mhm. berapa.
Mhm. Sampai satu ketika memang waktu itu mama mertua nginep, adik ipar nginep di rumah saya, semua komplit lah. Mhm. Tiba-tiba subuh istri saya tuh pecah air ketuban dan memang harus melahirkan lah dengan Ya. sesar tadi. Dan secara finansial kami belum siap Mhm. karena prediksi dokter kan 2 minggu ke depan. Ya. Pas nih saya bilang 10 hari saya ada duit kan. Tapi itu ternyata gini loh. Tuhan izinkan yang menurut kami manusia, Mhm. kami belum siap Tuhan. Duit nggak ada, duit tinggal 700.000 mau sesar mau steril, kayaknya cukup puluhan juta deh. Iya. Tapi Tuhan izinkan di saat itu ternyata, ya menurut saya ada satu suster yang memang ini menurut saya ini malaikat sih. Saya Mhm. waktu itu kan nggak kenal namanya BPJS untuk lahiran kan. Mhm. Tiba-tiba dia yang ngunjukin saya, ngarahin saya, Pak, anak Bapak keempat masukin ke BPJS. Ini menurut saya seperti malaikat. Iya. Iya. Meskipun menurut saya ini saudara seiman saya ini ya memang kategori memang berhijab lah. Tapi menurut saya Mhm. ini satu malaikat. Ya. Saya nggak tahu yang tadi harus Iya. saya bayar secara pribadi ternyata di cover BPJS, Bu. Iya. Mhm. Iya betul. Sampai Iya. saya masuk di apa namanya di pendaftaran di Hermina, sampai si orang administrasi bilang, Bapak nggak salah. Bapak tahu nggak lahiran ibu dengan nominal sesar sama steril belum perawatan bayi sekian? Tahu? Bu nggak apa-apa saya bilang. Yang penting istri saya keluar dari rumah sakit itu administrasi saya selesaikan semua. Mhm. Secara manusia, yes. Karena kan Mhm. saya berpikir ada nih cadangan saya ada gitu loh. Mhm. Tapi Tuhan nggak mau berhutang, Bu. Apa yang Mhm. saya lakukan di dalam pekerjaan Tuhan, ternyata Tuhan menurut saya ya, Iya. Tuhan kembalikan ini, Bu, melalui menurut saya ini favor of God. Iya. Itu yang tadi saya istilah datang dengan gesek 700.000 sampai, Pak ini nggak salah Pak, Bapak DP sekian. Sampai saya secara manusia kan kesel juga ya Bu. Udah pokoknya istri saya keluar saya beresin berapa duit saya bilang. Heeh. Heeh. Oh iya Pak, Bapak tanda tangan, saya tanda tangan. Sampai di EA di akhirnya dokter yang biasa anak saya lahiran ini nggak masuk sakit di hari yang sama. Mhm. Mhm. Tiba-tiba diarahkan ke satu dokter yang menurut saya ini dokter kepala lah, Mhm. profesor yang memang untuk lahiran Mhm. anestesis segala macam. Diarahkan ke situ. Dan Mhm. dia pun approve tanda tangan untuk di cover BPJS, Bu. Itu kalau bukan Tuhan siapa, Bu? Saya Iya. nggak kenal loh. Iya. Betul. Iya. Inilah Iya. saya bilang, Tuhan baik, Bu. Tuhan Iya. baik. Iya. Tiba-tiba pas Prosesnya hari mau sedemikian ya, pulang, tidak terduga ya, Pak. iya, nggak terduga, nggak terpikir oleh kita, nggak timbul dalam hati. Ini Tuhan sediakan. Makanya ya bagi teman-teman yang pendengar hari ini, yakin bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala hal untuk Yes. mendatangkan kebaikan. Iya. Itu. Iya. Mhm. Jadi pada saat hari endingnya keluar, deposit saya yang 700.000, Pak, ini dikembalikan semua di cover BPJS. Saya sampai nangis loh, Bu. Iya. Itu Iya. nominal tuh sampai 40 sekian juta loh, Bu. Mhm. Saya Iya, lihat itu. Karena sesar, steril, perawatan bayi, biologi. Mhm. Mhm. obat-obatan. Betul. Jadi menurut saya Tuhan baik. Kenapa? Ya, saya nggak berhitung. Saya belajar taat, saya belajar rendah hati untuk Iya. Tuhan mau arahin kemana. Iya. Itu aja, Bu, kuncinya. Makanya Abraham kenapa Ishak mengalami janji Tuhan? Itu dia lakukan pada saat dia dipanggil. Tuhan calling dia, manggil dia. Tuhan tahu dia orang yang taat. Makanya dia mengalami janji. Dan bahkan dia tahu bahwa istilahnya dicobai bahkan untuk menyembelih anak yang diharapkan. Kalau kita Bu secara manusia, aduh pasti nggak mungkin melakukan lah. Anak yang ditunggu-tunggu, ya kan? Bahkan Sarai pun mandul. Setelah tiba saatnya, kok diambil lagi nih Tuhan? Apa-apaan nih Tuhan? Iya. Pasti begitu. Tapi dia enggak, dia lakukan. Sampai pada saat dia mengacungkan untuk ini, malaikat Tuhan teriak. Dia tahu imannya Abraham. Iya. Dia tahu apa yang menjadi bahwa Abraham takut akan Allah. Iya. Itu saya coba belajar untuk di situ, Bu. Menghidupi. Hidupi. Taat ya Pak ya, proses dengan ketaatan. Ketaatan itu sebenarnya Betul. juga anugerah ya, anugerah dan kasih karunia. Baik, ini keren banget. Pak John awalnya hanya bersaksi satu,
Tiba-tiba ada aja yang relate yang Tuhan ingetin. Karena saya percaya misalnya Anda mengalami atau melewati hal-hal yang saat ini tidak mudah buat Anda. Tetapi kalau Anda bersama-sama dengan kami di sini, setidaknya Anda menangkap sesuatu bahwa kehidupan itu memang proses ya. Sekolah kehidupan itu banyak sekali hal yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah, tapi kita dapatin di sekolah, di sekolah kehidupan ya. Pak Johan, mungkin boleh berikan pesan semangat ya sebagai closing statement ini buat Good News Family semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Johan waktunya. Bisa hadir di waktu tempat yang jauh, bisa bersama-sama dengan kami terhubung melalui teknologi ya. Silakan Pak Johan. Teknologi. Ya, terima kasih Bu atas undangannya. Ya, yang kami ingin sampaikan gini, tetap semangat apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Baik itu baik atau buruk, tapi saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu. Yes. Karena kita adalah manusia yang memang punya kapasitas terbatas. Dia yang tidak terbatas, yang pasti turut beserta dengan kita. Ya. Oke, Bu. Baik. Oke, Pak Johan terima kasih sekali lagi untuk waktunya dan besar harapan kami Gus Noli apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan terbatas ini belum menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Finally saya Indi dan juga Pak Johan dari Jakarta untuk Good News FM. Bisa Good News for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.